Baik dulur Al-Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah, senang dan bahagia sekali hari ini kita dapat diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengaji di radio Fajar Syiar Al-Victor. Baik dulur Al-Victor, kali ini beliau Yai Ilhamullah izin absen, kemudian digantikan oleh Yai Yahya Aziz, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pengasuh Majelis Taklim Miftahul Jannah, dan staf pengajar di Al Jihad. Baik dulur Al-Victor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390, dan Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor dan streaming aplikasi Radio Al-Victor. Baik dulur Al-Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Saya Gus sinten namanya ambil lali aku rek. Isak ya. Gus Isak. Masyaallah. Apot ya dan Nggih. Termasuk jenengan aja celak aku Yai. Apot gitu. Nggih. Bagaimana kabar di Al Jihad ya? Alhamdulillah, nggih niki wau kula nggih nderek ngaji tafsir di Al Jihad. Di Abah Imam setiap Sabtu itu. Nggih. Alhamdulillah golek tombone ati. Nah, termasuk ngaji Nduk Al-Victor niki nggih panjenengan sedaya nggih golek tombone ati nggih. Nggih. Baik Yai, semoga keluarga panjenengan selalu sehat walafiat, Iya, lancar nggih, semuanya. nggih. Lancar semuanya. Nggih. Baik Yai, mungkin kita bisa masuk ke pembahasan topik. Ya, ini hari adalah 7 harinya saudara kita, guru kita Gus Helmi Ansori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya lah, ini pasti itu ya. Jadi Radio Al-Victor ini sudah ditinggal oleh pembesar-pembesarnya ini ya. Yang pertama Bapak Anton, terus kemudian almarhumah Mbak Nima, baru 7 harinya ini yaitu Gus Hilmi Ansori. Ini sebuah pelajaran, suatu saat kulo panjenengan sedoyo pasti akan menyusul ya, pasti. Lah tema hari ini Gus Isak ini sesuai dengan kejadiannya Mas Hilmi, almarhum Mas Hilmi, yaitu al-maut bi husnul khotimah, meninggal dengan husnul khotimah. Jadi di dalam surat Al-Fajr itu ayat 27 sampai 30 Allah dawuh, wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan ridhonya. Kalau sudah dipanggil seperti ini, subhanallah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Baru setelah itu wadkhuli jannati, masuklah kamu ke surgaku. Insyaallah almarhum Bapak Anton, almarhum Mbak Nima, almarhumah Mbak Nima, dan almarhum Gus Hilmi Ansori ini termasuk hamba-hamba Allah jiwa yang tenang, sehingga dipanggil oleh Allah dengan ungkapan yang luar biasa, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apalagi setelah mendengar cerita panjenengan terhadap putranya
Nah, kelihatannya ini malaikat sudah datang. Berarti Gus Hilmi ini sudah siap. Sudah siap, tenang, karena merasa dihampiri oleh malaikat maut Israil. Dan tidak semua orang mampu seperti beliau. Iya. Makanya subhanallah, jadi kematian di dalam Islam Gus Ishak itu ada dua. Yang pertama adalah al-maut bi husnil khotimah, mati dengan cara yang baik. Dan yang kedua yaitu mati dalam kondisi su'ul khotimah, mati dalam kondisi kejelekan. Makanya Gus Ishak tondone wong sedo niku didelok kebiasaane. Iya, kebiasaannya. Wong iku nek biasane zikir, insya Allah suatu saat nanti sedone itu pas zikir. Ya alhamdulillah Gus Hilmi ini biasa zikir, sehingga subhanallah kalau kisah dari anaknya tadi disambut dengan malaikat, ya siap zikir dia itu, subhanallah. Dan dia rajin, rutin menjadi MC zikir di Rahmatan lil Alamin di Pondok Pesantren Al-Jihad. Dan beliau pendakwah udara yang luar biasa di Radio El Victor, bertahun-tahun mensiarkan Islam, membaca zikir, dan puncaknya di akhir hayatnya saya yakin 1000% beliau sebelum meninggal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia diskusi sama putranya habis operasi, malaikat sudah datang. Masya Allah, ini gak sembarang uang iso ngenten iki. Ada orang yang meninggal Gus Ishak itu seperti kebiasaannya, seperti Ustadz Ja'far Abdurrahman subhanallah di Wonocolo itu meninggal ketika membaca Al-Quran. Subhanallah, ya Allah ya Karim. Saya hadir ketika itu. Ada peristiwa Isra Mi'raj di depan rumahnya Ibu Khofifah, acara muslimat itu. Ayat yang dibaca ketika itu subhanallah surat Al-Mulk dan kematian. Ketika membaca ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu subhanallah, malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian jatuh. Jadi posisi subhanallah yaitu meninggal dalam posisi membaca Al-Quran. Sekarang lagi juga yang viral subhanallah, salah satu ustadzah di Bogor itu, pimpinan majelis taklim, itu meninggal ketika membaca ayat kursi atau dalam tahlil, subhanallah. Kemudian di Malang subhanallah ada seorang kiai yang meninggal ketika sujud yang terakhir setelah sholat asar, sujud yang terakhir sebelum tahiyat. Allahu Akbar. Jadi orang yang meninggal akhirnya itu Mas Ishak itu dilihat kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia membaca Al-Quran, pasti nanti meninggal dia insya Allah seperti orang yaitu membaca Al-Quran. Ya, seperti Ustadz Ja'far ini. Kalau kebiasaannya tahlil, insya Allah nanti meninggal dia dalam posisi terakhir ketika tahlil, seperti ustazah yang di Bogor itu. Kalau nanti dia meninggal itu kebiasaannya zikir, ya insya Allah dia meninggal dalam posisi zikir seperti Gus Hilmi. Lah kalau kebiasaannya minum-minuman keras, nah ini mendem ya, al-mendemu gitu ya. Jadi nek sedone ya pas nyekel botol itu. Hai,
Ini pernah kejadian di sini waktu depot mie Gili sini itu ya. Itu pesta miras nek telung krat itu. Sing mati tangga kula niku. Dadi masyaallah pesta miras entek telung krat ya. Telung krat masyaallah. Ya mungkin sombong sakrat kok sik waras gitu. Tambah maneh sakrat. Akhirnya pas telungkrat itu wahai wis mati. Jadi meninggal ketika posisi megang botol. Ya naudzubillah min dzalik. Ada lagi yaitu meninggal ketika dilokalisasi. Ya Allah, ini kejadian waktu Doli belum tutup itu. Jadi ono jenazah pas gendaan. Iwik-iwik sama PSK. Dilala kok mati gitu. PSK ini kaget loh mati ya. Itu sampai dipanggilkan satpam, akhirnya ya mati ketika posisi dalam kondisi setelah berzina. Itu termasuk yang suul khotimah. Fakta ini di mana-mana ada itu. Bahkan ada yang berzina ngapunten itu lengket alat kelaminnya itu tidak bisa dicabut, cabutnya itu harus potong itu manuke itu. Ya Allah, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ya Allah ya Karim, makanya hati-hati sing biasane selingkuh, sing biasane nyeneng bojone wong. Loh iya, ini azab ini. Masya Allah. Ya nanti suatu saat kita bahas lah ya. Tondo-tondo ini sedo suul khotimah ya apa. Yang hari ini sing api-api ae iki ya. Tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah nggih. 1. Dicatat monggo para penggemar radio nggih. Tanda yang pertama orang yang meninggal husnul khotimah yaitu mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau dalam kurung yaitu mengucapkan kalimat Allah. Nah itu Masya Allah. Makanya ketika waktu naza kebahagiaan orang tua Gus Ishak itu ditunggu putra-putranya. Jadi putra-putranya nunggu sambil nalkin asyhadu alla ilaha illallah. Atau ini berat, syahadat ini cukup dengan ungkapan Allah. Nah, itu lebih selamat itu. Makanya orang itu kalau sudah masuk ICU, terus detak jantung sudah ndak tanda stabil, nah itu sudah tanda itu harus anak menuntun Allah. Dan orang yang mau meninggal ketika dituntun anak biasanya itu Allahnya pelan-pelan Allah. Nah, itu Allah. Subhanallah. Kulo nanti dibel ya penggemar ini nangis nih. Tak takoi lapo nangis. Pak, saya pengen ke rumah. Oh nggih. Nang omah terus tak takoi lapo kok nangis sampean. Waktu ibu kulo nazak, Pak. Kulo mboten enten. Sinunggu yang diadil lah sampai nanti. Kulo pas gendaan nduk tretes. Astagfirullahaladzim. Jadi ibunya nazak HP dipateni. Anak-anak yang adik-adik ini ngepel kak iso gendaan untuk tretes nih itu. Jadi tidak tahu kalau ibunya meninggal dalam posisi naza sampai HP itu dimatikan 2 hari. Dan dia baru datang itu ya Allah nangis dia. Sampai ya Allah. Terus akhirnya nopo Pak wis istighfar ya sampean. Wis saiki nang makam ngono. 40 hari. Ben sore nang makam, isuk bengi nang makame ibumu. Saya gitu kan. Terus kemudian dia telepon saya, alhamdulillah 3 hari apa ya? Sebelum sampai 40 harinya dia diimpen ibu. Terus nangis dalam sepuro itu. Ya itu gimana ya orang tua. Makanya kebahagiaan orang tua itu kalau sakit lebih-lebih waktu nazak itu kebahagiaannya didampingi oleh anak-anaknya itu. Ini nomor 1 nggih.
Nomor loro yang termasuk tondo-tondone wong sedo sing husnul khotimah itu adalah mati syahid. Masya Allah. Nopo mati? Mati syahid. Mati syahid itu maknanya mati berjuang di jalan Allah. Ya, termasuk Gus Hilmi ini ya, alhamdulillah ini termasuk mati syahid. Karena selama hidupnya berjuang mensyiarkan agama Islam. Mensyiarkan agama setiap pagi. Mulai Senin sampai Sabtu. Iki nek istiqomah gak iso nih. Itu termasuk golongan orang yang mati syahid. Nomor 3 yang termasuk tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah yaitu wafatnya hari Jumat. Tetapi ini masih ikhtilaf, berbeda pendapat ya. Jadi matinya hari Jumat ya tergantung amalnya gitu ya. Ini amali baik ya termasuk husnul khotimah. Tapi ini pas mendem tapi dina Jumat ya termasuk suul khotimah. Di Indonesia ini Gus Ishak ada satu ulama yang belum ada yang meniru, yaitu matinya hari Jumat, meninggal ketika ngimami sholat Jumat, dan meninggal ketika sujud. Nah, itu siapa itu? Ya ayahnya Habib Syekh Asegaf itu yang baca sholawat itu. Masya Allah, meninggalnya hari Jumat pas menjadi imam sholat Jumat, yaitu pas baca Al-Quran itu berarti ya. Terus meninggalnya pas sujud. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Luar biasa. Sulit ditiru. Dan di Indonesia baru satu orang itu, belum ada yang menyamainya. Kalau Ustadz Ja'far, saya ingat itu hari Rabu waktu itu, tapi meninggalnya pas baca Al-Quran. Pas hataman Al-Quran itu ya? Enggak, pas acara Isra Mi'raj. Dia baca Al-Quran itu. Jadi pas ayat yang dibaca itu tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus langsung meninggal itu. Ya Allah ya Karim, muga-muga kabeh pendengar El Victor insyaallah setone mangke husnul khotimah. Yang keempat tondone wong sing sedo husnul khotimah yaitu dahi berkeringat. Dahi berkeringat. Masya Allah. Hampir semua orang yang meninggal ya dahi yang berkeringat. Ini ya mulai zamannya almarhumah ibu saya nunggu ya dahinya berkeringat. Terus kemarin Februari 2021 ayah saya itu juga dahinya berkeringat. Saya tuntun Allah itu. Nampak kok dahi berkeringat ya panas. Ya seperti Gus Hilmi tadi kan merasakan panas gitu ya. Nah ya itu panas. Tapi dia mampu mengucapkan kalimat Allah. Ya naza itu sakit memang ya, sakitnya luar biasa itu. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita mampu melewati semuanya. Ya dilatih rajin ibadah, rajin ngrungokno Radio Victor, rajin ngaji. Insya Allah termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Yang kelima termasuk tondone wong sedo sing husnul khotimah yaitu wafat di saat peperangan. Lah itu kalau peperangan ini kan di zaman Rasul. Sekarang negara aman. Ya bagi saya bukan wafat di dalam peperangan, tapi wafat di dalam perjuangan. Nah ini, Masya Allah, perjuangan dakwah itu Rasulullah, perjuangan dakwah para wali-wali Allah yang sekarang dilanjutkan ya kita ini semua berjuang berdakwah. Ya, termasuk Gus Ishak yang istiqomah, jenengan juga berdakwah ini. Gus Hilmi
berjuang dalam dakwah ini, yaitu istiqomah tiap pagi. Saya masuk El Victor ini mulai tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2005 mungkin. Ya sampai sekarang itu. Ya Mbak Nikma, terus Gus Hilmi, ya, itu yang pertama-tama itu. Nah, itu berjuang dalam dakwah. Termasuk yang meninggal kemarin ketika pandemi COVID. Itu berjuang melawan pandemi. Bahkan ulama-ulama mengatakan orang yang meninggal ketika COVID itu dihukumi seperti mati syahid. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang termasuk golongan orang-orang yang meninggal dalam berjuang ini. Ya, berjuang itu tidak harus perang. Jenengan mulang ngaji ya berperang, berjuang ini ya. Mulang ngaji di musola, mulang ngaji di majelis taklim, mulang ngaji di rumah itu ya. Termasuk berjuang itu. Ya, jadi berjuang itu tidak harus perang. Di musola itu, masya Allah, di langgar, di pegunungan, itu berjuang betul itu. Nah, teman-teman kita yang di luar negeri, yang di TKW itu, di Korea, di Hong Kong, itu juga berjuang itu membuat majelis taklim itu, masya Allah. Mereka minoritas. Ada itu ya? Iya ada. Ya kisah-kisahnya Gus Baha, termasuk Prof. Ali Aziz, terus siapa itu Abah Imam yang di luar negeri itu, mereka ditemani oleh TKW yang berjuang mendirikan masjid, mendirikan musola. Nah itu, itu termasuk pejuang itu di bumi Allah yang minoritas ya, mayoritas non Muslim, tapi di situ ada suara sholawat, ada suara zikir dan sebagainya. Nah itu ya. Yang keenam, tondo orang yang meninggal husnul khotimah, yaitu ketika melahirkan. Sebab wong wedok yang lahirno itu penuh perjuangan, Gus Ishak. Nek kula kali panjenengan gak tau nglahirno kan. Nek kula panjenengan kan melok urun gitu ya. Yang berjuang melahirkan ya istri kita, ibu kita dahulu. Sebab wanita melahirkan itu penuh perjuangan. Kadang ibu sedo, bayi ini selamat. Kadang ibu selamat, bayi ini sedo. Kadang ibu sedo, bayi ini sedo. Kadang ini yang paling kita harapkan, ibunya selamat, anaknya juga selamat. 2 minggu yang lalu saya nggak bisa hadir di sini untuk menggantikan Abah Sumarkan itu ya. Itu saya menjaga adik ipar saya ya di rumah sakit yang di Mas Hilmi, di rumah sakit Anwar Medika itu. Itu adik istri saya ngapunten, itu ketubannya sudah pecah itu. Ketubannya sudah pecah. Terus kemudian subhanallah, akhirnya saya doa ya Allah moga-moga selamat itu. Padahal jadwal operasinya jam 12 siang, akhirnya karena ketubannya pecah dimajukan jam 8. Ya alhamdulillah, barokahnya doanya semuanya, alhamdulillah bayinya selamat, ibunya juga selamat. Tapi perjuangan bayinya selamat, akhirnya muntah darah, terus masuk ICU 3 hari. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kehidupan. Itu logikanya Pak, meninggal itu logikanya. Dokter sampai gedek-gedek gitu. Ya ini karena perjuangan ibunya, perjuangan mbahnya mungkin ya. Terus akhirnya tunggu itu ya, akhirnya tembus langit, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Bayinya selamat, ibunya juga selamat. Alhamdulillah. Itu secara hitung-hitungan logika nggak masuk. Ya nanti malam akikoh saya juga akan hadir nanti malam itu. Ya Allah, itu kan ketubannya sudah pecah itu.
beliau ibunya nangis, ojo nangis, sabar aja nanti. Yang mampu menyelamatkan itu Allah, yang mematikan itu juga Allah. Ketujuh, tandane wong sing sedo husnul khotimah yaitu meninggal karena penyakit menular. Nah, ini yang kemarin ya. Covid, terus PPKM itu ya. Nah, itu yang kena Covid. Teman-teman saya di kantor itu hampir gelebakan semua itu. Ya. Di kampung ini yang kena ya Mbak Nima itu ya. Itu mati syahid itu termasuk itu ya. Di kampung saya ada 3 orang yang sudah meninggal itu kena Covid itu ya. Terus yang terakhir Gus Ishak yang termasuk tondone wong sing seto husnul khotimah yaitu meninggal dalam kondisi beramal soleh. Nah, ya Allah. Matur suwun panjenengan seluruh penggemar Radio Victor yang hari ini akan ikut acara kirim doa ya. Yang termasuk jenengan ini termasuk yang orang yang beramal soleh. Dan amal soleh panjenengan sedoyo ini termasuk sangune panjenengan sedoyo nggih. Sangu kanggo mangke teng akhirat kersane Gusti Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ayat ini yang dipanggil oleh Allah yaitu dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kau ke jalan Tuhanmu dengan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke surgaku. Kalau yakin insyaallah Gus Hilmi Ansori termasuk hamba Allah yang husnul khotimah dan surga baginya. Nggih. Matur suwun. Baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita. Baik, silakan 081249393990. Ada telepon ya, kita angkat telepon ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ibu kesintang ini ikut ya? Nggih. Duh. Nggih. Nggih, betul menapa. Nggih. 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 Amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjadi guru ya itu termasuk husnul khotimah, Bu. Terus itu yang pertama, terus yang kedua menyantuni anak yatim itu juga termasuk amal soleh dan itu termasuk insya Allah dalam kategori yaitu husnul khotimah. Nggih, sampun itu aja nggih. Selanjutnya ada Mak Mujayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Ngapunten Mak, suaranya ada feedbacknya, bisa dikecilkan. Ini Pak Mujayana Tawangsari ini. Oh, masya Allah. Lontong mie.
Waalaikumsalam Ibu Mujayana. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggih. Oh, ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, heeh. Amin, amin, amin. Nggih. 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 Nggih, nggih. Amin, 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 amin. Nggih. Nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Mujana. Nggih, Mbak Mujayana ini hampir tiap hari dihampiri oleh Gus Hilmi sambil titip UT-UT dan makanan itu nggih. Ya termasuk wong tondone sing Solotima yaitu Mak wajahnya berseri-seri bersinar nggih. Apalagi Gus Hilmi cerita ke putranya cerita tadi nggih mau dihampiri oleh malaikat hadir, Masya Allah dijemput itu berarti sudah siap. Nggih, sudah siap. Pertanyaannya kita nanti bisa ndak seperti Gus Hilmi itu. Semoga-moga sing istiqomah ngaji saged kaya Gus Hilmi nggih. Sedone husnul khotimah nggih. Nggih. Baik, Yai kita ke WA Yai. Iya. Assalamualaikum Yai. Ngapunten badhe tanglet. Ketika berwudu, sebagian kaki ada yang terluka dan dibungkus dengan perban. Yang saya tanyakan, apakah sah wudu saya? Mohon pencerahannya, matur suwun, dari Ibu Sudarwati Surabaya. Nggih, kalau ada yang kurang sempurna seperti itu, lebih baik pakai tayamum saja. Nggih, tayamum. Karena itu salah satu bagian yang tidak perlu disentuh dengan air. Jadi lebih baik pakai tayamum saja. Wudu kemudian dilanjutkan dengan tayamum atau tayamum saja ya? Tayamum saja. Saged. Nah, seperti saya kemarin waktu sakit itu nggak bisa diinfus karena ini ada infusnya ya. Itu kan nggak boleh kena air itu ya, dan nggak bisa ke kamar mandi ya, hanya di tempat tidur, yaitu pakai tayamum saja gitu. Termasuk yang jenengan kakinya itu yang harusnya kena air tapi ada perban karena sakit, ya lebih baik pakai tayamum saja. Nggih. Baik, ada satu penelpon lagi ya. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Bapak sinten dari mana Bapak? Ngapunten suaranya buatan kurang jelas ya suaranya. Buatan jelas. Nggih. Sampun. Bapak Supri. Cak Supri ya. Waalaikumsalam Pak Supri. Nggih. Nggih.
Di kota mana Mbak pondoknya itu? Enggak, saya jangan sebutkan pondoknya. Nggih. Nggih. Satu, nggih, panjenengan itu memang tantangan. Di pondok itu wis wong akeh nggih. Kathah, nggih. Terus itu latihan mental. Jenengan pertama berdoa. Terus yang kedua yaitu kalau bisa jenengan konsultasi kepada bagian pengasuhannya. Harus ada komunikasi. Ya, harus ada komunikasi. Ya nopo ada sebagian santri yang dablek niki gitu ya. Sebab ini pengalaman saya. Pengalaman anak saya mondok, dua-duanya mondok. Itu kalau mengeluh dan sebagainya, itu saya langsung Fatihah gitu satu. Terus yang kedua saya konsultasi kepada pengasuhannya, kok begini. Nah itu okay. Dan itu latihan mental memang, latihan mental ya. Ada hikmahnya. Nanti kalau sudah keluar mandiri dia itu nanti itu. Kalau memaksakan untuk boyong gitu ya, karena memang anak ini kan beda-beda gitu ya. Karena tidak kuat itu tadi dari temannya, baik dari seniornya. Ya kalau tidak kuat ya jangan dipaksakan anak itu. Jangan dipaksakan. Ya maunya apa? Kalau bisa, kalau mau pindah ya cari pindah ke pondok lain yang lebih bagus pengasuhannya itu ya. Nggih. Ya saya juga pernah ada pendengar Victor ini yang dibully itu. Itu karena ya apa ya istilahnya itu kan jenis pondok wong akeh ya. Latihan mental. Anaknya enggak kuat, akhirnya ya saya suruh sudah kalau enggak kuat ya nanya minta pindah nggih pindah. Tapi pindah pondok, enggak pindah sekolah ke yang umum gitu. Dan alhamdulillah yang pindah pondok kedua ini dia lebih kerasan gitu, lebih enjoy dan sebagainya itu. Okay. Untuk orang tua yang menghadapi permasalahan anak-anak yang di pondok. Iya, di pondok aja wake arek. Gak satu dua seperti itu. Pokok syaratnya nek nang pondok iku loman. Iya, artinya wong tua kudu ngerti. Nek nggo ono jajan sing akeh, lek iki demen kanca-kancamu. Insya enggak akan dibully, Pak. Iya. Dan insya banyak temannya. Itu trik saya dulu itu. Jadi saya itu kalau mondokkan anak, mesti kula nggawa jajan akeh. Iki kanggo pengurus, iki kanggo anu gitu ya. Supaya akeh kanca gitu. Nek wong akeh kanca enak itu. Gak duwe dhuwit, akeh kanca, melok mangan. Pernah ngalami gitu ya? Iya pernah ngalami dan anak saya di pondok sekarang kerasan nggak mau pulang malahan itu. Iya. Saya ini malah mulang temberiko, nggak gelem mulai kerasan di sana itu. Iya. Untuk masalah anak di pondok ya, ada nggak ya untuk amalan orang tua agar anak ini tadi bisa kerasan di pondok pesantren? Fatihah 41 kali itu yang saya amalkan sampai sekarang. Setiap hari? Setiap hari sebut nama anak. Kemudian Fatihah 41 kali. Anak akan mengalami kedewasaan ketika dia dibully, ketika dia punya masalah, dia nggak mau lapor orang tuanya itu anak saya dulu. Jadi ketika dia nggak lapor, apa urusannya biasa seperti itu. Mau di pondok kan gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang nggak mau pulang dia, malah pengen mulang di sana gitu. Pengen tinggal di sana. Ini sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun mondoknya ini. Iya. Lebih dari saya. Ya Allah. Ngapunten 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi sudah tamat 6 tahun terus sekarang tambah lagi 2 tahun, tambah lagi S1 di sana. Kuliah di sana. Ya tambah 6 tahun lagi sambil ngabdi lagi nanti itu. Jadi kuliah di sana 4 tahun, harus ngabdinya 2 tahun gitu loh ya. Praktek ilmunya S1-nya itu 12 tahun aja. Wallahu saya terserah pasrah pada Allah lah. Nggih. Ini sudah kurang 1 menit, mungkin bisa ditutup dengan doa ini. Nggih. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh pendengar Al-Victor kula panjenengan sedaya istiqomah dan insya Allah sehat panjang umur. Sedo mangki sedo gendera husnul khotimah. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.